Oke, eh, kita mulai pembelajaran ya. Sesuai dengan perencanaan kita kemarin. Kita sebelum belajar kita seperti biasa berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, siapa yang nggak masuk tadi selain dari Adri? Cuma Adri yang nggak masuk. Sebab itu masuk semua. Kelompoknya pas. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebugaran jasmani kemarin. Masih ingat? Bagaimana cara mengukur denyut nadi kemarin? Kemudian bagaimana melakukan aktivitas kebugarannya, kemudian denyut nadi sebelum dan sesudah. Ada perbedaan kemarin tidak? Ada, ya. Itu jelas berarti ya, kita sudah melakukan itu. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin kamu merefleksi sedikit apa yang telah kamu lakukan selama di sekolah ini, ataupun apa yang menjadi hal-hal yang sekiranya keluar dari keyakinan kamu. Kita sama-sama merefleksi. Oke, sekarang pejam matanya dipejam, tangannya itu kan, matanya dipejam, sehendak tarik nafas dari hidung, ditahan keluar dari mulut. Tarik lagi, tahan, hembuskan pelan-pelan. Dengarkan suara yang paling jauh. Mungkin kamu mendengar suara kicauan burung, mungkin lebih jauh lagi. Kemudian dengarkan suara yang paling dekat dengan kamu. Apakah kamu hanya mendengarkan suara Bapak? Atau apakah kamu mendengar detak jantung kamu? Kalau kamu bisa mendengar detak jantung kamu, berarti lebih dekat lagi. Oke, itu. Kembali ke keyakinan kamu, sekiranya selama ini sudah melakukan hal yang baik, pertahankan itu. Kemudian ada hal yang keluar dari kebaikan itu, ya, ada yang nggak maksimal, mungkin. Ya. Intinya kita terus memperbaiki diri. Yakinkan ke dalam diri, bismillah, ya Allah, kami ingin berbuat baik untuk sesama, untuk diri saya, untuk kedua orang tua saya, dan untuk sekolah ini. Oke, silakan dibuka matanya. Itu sejenis refleksi diri, bagaimana kita menarik dulu. Mungkin ada yang sudah maksimal tadi, ada yang kurang juga, ya. Itu sering-sering dilatih, nggak apa-apa. Karena kita itu. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kemarin. Judul kita pada hari ini adalah lompat jauh. Oke. Namun sebelum pembelajaran ada kesepakatan kelas yang kita sepakati. Mungkin yang pertama ada memakai seragam olahraga. Arti ketika olahraga sama Bapak tentu menggunakan olahraga yang lengkap. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, artinya aktif, berbicara ketika diperlukan, dan kemudian mengangkat tangan apabila ingin bertanya. Nanti ada yang kurang jelas, silakan acungkan tangannya dan bertanya. Saling menghargai, ini penting antara Bapak sama kamu dan sama teman. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini nanti diharapkan kalian mampu melakukan, minimal nanti testingnya nanti bisa melakukan bagaimana teknik yang dilakukan yang benar ketika lompat jauh itu. Kemudian bisa menganalisis perbedaan ketiga gaya
Ada 3 gaya yang sudah kita pelajari dalam melompat jauh. Nanti bisa menganalisis. Menganalisis itu bisa membedakan antara ketiga kegiatan itu. Kemudian yang terakhir, menganalisis kekurangan dan kesalahan. Nanti ada yang kurang maksimal, kalian bisa mencari solusi bagaimana tahapan selanjutnya yang baik dilakukan dalam kesalahan-kesalahan itu nanti. Nanti akan dikoreksi video pembelajaran itu. Oke, ada pertanyaan pemantik. Di sana ada satu itu, ada apa itu atletik? Ada yang bisa menjawab? Mungkin sebagian juga sudah pernah mencari sekilas tadi malam atau. Kemudian yang ketiga, pernahkah kalian lari kemudian melompat siring atau pagar dan sebagainya? Pernah? Lari? Apa yang terjadi ketika itu? Kamu lari sprint, kencang, melompat, mungkin lagi dikejar anjing atau dikejar apa? Ya. Tentu di sana juga ada lompat di sana, ada awalan juga. Gak mungkin kamu melompat pagar itu tanpa awalan. Nah, inilah yang berkaitan dengan lompat jauh nanti. Lompat jauh atau long jump. Ada 4 tahapan di sana. Yang pertama ada awalan. Kalau dikenal dengan istilah approach ini. Ya, kemudian take off atau tolakan, ya. Ada awalan, ada tolakan, kemudian ada flight. Nah, itu. Ya, ada flight itu ada gaya melayang. Nah, kemudian karena dia melayang tentu ada gaya di sini. Nah, inilah yang membedakannya. Sebenarnya sama. Ya. Karena dia melayang tentu ada gaya di sana. Kemudian yang terakhir ada landing atau mendarat. Oke. Itu secara keseluruhan. Oke. Lompat jauh dibagi dalam tahapan-tahapan berikut. Ya, ada awalan seperti yang kita bahas tadi, menolak, melayang dan mendarat. Dalam tahap awalan tentu di sana ada kecepatan. Kemudian di tahap menolak bagaimana? Menggunakan kaki yang paling terkuat. Nah, itu yang pertama. Kemudian di melayang, oke, di awalan ada variasi langkah, ada awalannya, ada yang 25 meter, ada yang 30 meter, ya. Itu beda-beda, tergantung pastinya masing-masing. Ada yang memulai dengan langkah mundur dan sebagainya. Di lompat jauh pun ada disk di sana, ada papan tumpuan. Papan tumpuan itu tidak boleh disk di sana. Kalau disk nanti tidak diukur. Nah, ini yang kita fokuskan kemarin, ada 3 gaya di sana. Ya, ada gaya menggantung, mengambang itu adalah gaya jongkok itu, ya. Ini posisinya posisi jongkok di udaranya dan berjalan. Nah, nanti di sini ketiga ini kamu analisis nanti gaya mana yang paling bagus nanti. Kemudian yang terakhir mendarat. Nah, mendarat ini apa yang harus diperhatikan? Mendarat kakinya harus rapat dan lentur. Jangan keras nanti. Kalau kerasnya sakit kakimu. Oke? Untuk lebih jelas kita amati video. Sambil dilihat nanti ini gaya apa. Ini gaya menggantung. Itu awalan. Nah, itu ada tolakan, setelah itu melayang. Itu posisinya. Oke, nah itu. Berapa meter itu? Berapa meter? 8 meter. Nanti kita ngukurnya pakai mistar. Nah, pakai meteran. Ya, nanti kita ukur, ada tim ukurnya. Ya. Ini sama. Di awal tadi adalah salah satu cabang atletik, yaitu nomor lompat jauh.
Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang Nah, ini jawabannya tadi. napasan, dan Lompat jauh adalah itu. Nanti harus tahu itu terakhir nanti. melompat sejauh mungkin dari titik lepas, landas, atau garis lompatan. Kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Dalam olahraga lompat jauh dibutuhkan beberapa alat, di antaranya lintasan untuk lari, papan tolakan, dan bak pasir. Untuk memulai belajar lompat jauh, ada beberapa teknik dasar yang harus diperhatikan, yaitu di antaranya teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Sekarang kita akan membahas satu persatu teknik lompat jauh. Pertama, teknik awalan, di mana pelompat akan melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompatan. Kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan. Kedua, teknik tolakan. Tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nantinya mendarat. Ketiga, teknik melayang. Ada beberapa macam gaya melayang. Pertama, gaya jongkok. Kedua, gaya berjalan di udara. Dan terakhir, gaya menggantung. Sebut gaya jongkok karena ketika di udara, tubuh pelompat membentuk posisi jongkok. Disebut gaya menggantung karena ketika melayang di udara, tubuh seorang pelompat seperti menggantung. Gaya berjalan di udara adalah ketika kamu melayang seolah-olah berjalan di udara. Keempat, teknik pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan tangan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir, tapi belakang daripada kaki. Lompat jauh. Semoga kamu Oke. paham. Itu ketiga gaya itu. Apa yang membedakannya? Gerakan melayangnya. Oke, memang ketika melayang. Tapi ada tiga gaya itu apa saja? Apa yang membedakan ketika melayang itu? Iya, gaya tangan, gaya kakinya. Ya, kalau jongkok berarti posisinya jongkok. Kalau menggantung posisi tangannya ke atas atau menggantung. Kalau berjalan artinya ya, kakinya berjalan, ngayun dia. Nah, itu. Kemudian ada teknik di papan tumpuan. Kita juga perlu membahas ini. Final, the men's long jump over the far side of the stadium. And everybody will be looking at the South Africans in this event, I think. Anyongo, who is produced. Anyonga, Sweden, picked it in the last 2 or 3 years. Always runs up in his chain in his teeth. Pass to the runway. Oh, that's a good, reasonable first jump. Oke, Close to the... apa tanda ini? Bendera putih, ada bendera merah di sana. Apa tandanya itu? Kenapa harus ada itu? Ya, bendera putih? Bagus. Ya, aplaus untuk Ustaz. Oke, itu ya. Artinya ada tim dis di sana. Samping berdirinya di samping papan tumpuan. Jadi kalau dia fokus dilihat di kakinya. Kalau kakinya lewat, dis, angkat bendera merah. Kalau tidak, putih dia. Kalau putih benderanya naik diukur. Kalau merah nggak diukur. Nah, itu posisinya itu. Nah, inilah posisi dis itu. Ya, nanti ada papan tumpuan di sana. Kalau papannya seperti ini, kaki ini tidak boleh melewati ini. Kakinya harus di sini. Nah, itu. Jadi, di samping kamu lari kencang, kamu juga harus fokus dengan papan tumpuan. Nanti nggak bisa sekedar lari-lari saja. Jadi koordinasinya jalan. Artinya sambil lari, sambil fokus. Nah,
itu. Kita lihat yang gagal nanti, ada yang gagal nanti. Good on the board, just Nah, behind. itu yang pegang benderanya. Tangan kirinya merah, tangan kanannya putih. Good height, this man. Just lacking a little bit of speed, really, in his approach to the board. A event for the South Africans, really. This could be very, very special, Steve, if it all clicks. Let's see. Oh, it's clicked. That's Oke, a nah massive itu. jump, but the Ya. red flag Kita lihat goes up. apakah dis tidak. Nanti nggak diukur itu. He's laughing. But that was Ya. again just showing Kalau you perlombaan what seperti the itu, South pasirnya Africans langsung do. disusun. Nah, itu. That was close, I think, to around Kan? 850. Jelas ya? Oh. Jelas. Artinya kakinya melewati ini nggak boleh. Ya, jadi batasnya adalah yang putih. Makanya bendera merah yang naik. Nah, itu. Ya. Itu sekilas saja. Kita di dalam kelas cukup, nanti kita praktekkan di luar. Sekarang kita ke luar ruangan. Ada pertanyaan? Mengenai itu, mengenai video ini? Paham ya? Paham. Oke, itu saja. Sekarang kita keluar. Alatnya dibawa. Siapkan. Kemudian hentangkan dua tangan. Kita pemanasan dulu. Barisan siap gerak, rentangkan tangan gerak. Oke, silakan. Hidungnya sama-sama, kencang. Hei. Yuk, silakan. Terus kembali ke sana. Terus. Oke. Orang pertama berhenti. Tangannya diayun. Yup. Tangannya diayun. Diayun tangannya. Lanjut. Oke. Tarik ke sana. Sampai ke sini. Sinilah jauh larinya. Ya. Yup. Satu-satu aja. Lari di antara kon. Lebar langkahnya. Oke. Oke. Lanjut. Oke. Sekarang sama seperti ini. Sama seperti ini, tapi di ujungnya melompat sambil mendarat. Sampai di sini, tok, lompat di sini. Ya. Melompat dan mendarat. Yuk. Oke. Lanjut. 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 Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang kita coba di lapangan yang sebenarnya. Oke, sekarang kita
kelompok. Nah, tuh. Dah, perhatikan. Lihat, silakan dilihat. Ada nama kelompok yang diisi. Kemudian ini punya mas semangat. Oke, halaman 3. Halaman 3 itu ditulis nama testi yang melakukan, orang yang melakukan di kelompokmu. Oke. Bagas lari ambil meteran di dinding belakang tempat duduk. Ambil yang ngelakuin sama kita ya, kan? Kan enggak pakai. Kamu langsung menyimak kesalahannya di mana, kan ada perbaikan itu. Boleh dua. Boleh dua. Yang pokoknya semuanya aktif melakukan. Ada yang menjadi perekam, ada yang mengukur, dan ada yang melakukan. Ada juga yang di itu. Boleh. Sampai. Ya, nanti yang melakukan ini sesuai namanya. Kalau dua orang. Kemudian lompatan pertama, setelah dia lakukan, dianalisis apa kekurangan tadi. Apa larinya belum kuat, apakah mendaratnya kurang bagus. Dikondisikan di sini. Ditulis, langsung dikoreksi. Kamu yang mengoreksinya nanti. Siap? Siapa yang melakukan kelas 1? Fahri, panggil Fahri. Itu kan masing-masing testingnya kan melakukan 5 kali. Yang lompatan pertamanya apa kesalahannya dianalisis, langsung ditulisnya. Nanti boleh menganalisisnya sambil melakukan, boleh lewat video nanti juga boleh. Yang warna hitam. Siap? Fahri ya? Fahri. Oke. Lari ke sana, bawa ke sana meterannya. Meterannya bawa ke sana. Ke sana ngukurnya itu. Sini satu. Sini. Tarik, tegang, meterannya tegang. Tegang lagi. Ah, di mana tadi? Berapa berarti? Yang merahnya berapa? 3 meter. 4 meter. 40 berarti. 4 meter 40. Kasih lompatannya 4 meter 40 di ujung nih, kemudian di sini analisis. Kekurangan di mana? Apa kurangnya tadi? Dis tidak, dilihat makanya. Tulis kesalahan sana. Fahri, lompatan kedua. Biar susah nanti. 5 kali. Ditulis keterangannya sana, apa kurangannya, apa seharusnya gimana. Kamu rekam yang itu nah, yang dia lagi menilai temannya. Termasuk yang ini, yang nyatat tuh. Ya, yang tulis dis. Kalau larinya kurang kencang, ditulis keterangannya apa, gimana. Ketiga. Ditulis koreksinya apa? Dikurangi, dikondisikan. Apa videonya? Mendaratnya kaki 1. Itu diperhatikan. Harusnya 2. Dikoreksi. Zulfa mendaratnya dia kaki 1, harusnya kaki 2. Siap, terakhir.
Oke. Kalau this, tulis this keterangannya apa? Habis ya? Kelompok 1. Kelompok 2 lagi kan, Pak? Dua lagi. 2 lagi ya. 2. Kamu sudah. Edit videonya. Videonya diedit. Ambil satu saja. Ada awalan, ada tumpu, ada tolakan, diedit, dipotong-potong. Yuk, kelompok 2. Tim ukurnya siapa? Kelompok 2. Testingnya siapa? Yo, Cong, Kucong. Bagus. Oke. Berapa? Hah? Hah? 10. Berapa? Ulang. Dianalisis berapa meter, kesalahannya di mana lapisan pertamanya. Berapa? 4 meter? 4 meter 10 di ujung aja. Di sini. Wah, nah di sini. 4 meter 10. Lapisan pertamanya apa? Nah, 10 ya, Pak? ya. Nah, apa yang dievaluasi di lapisan pertama apa? Sudah apa kekurangannya? Maka diperhatikan. Kalau bagus apa? Nomor yang kedua ya. Kalau bagus apa? Kalau itu apa? Ada koreksinya di sana. Mengkalete. Kedua. Oke, perhatikan, dilihat. Tengok ya nasnya. Ah, apa kekurangannya? Larinya gimana? Tumpuannya gimana? Gayanya gaya apa? Hah? Kakinya nggak sampai di papan. Ya di itu, dikondisikan. Kakinya nggak sampai di papan. Oke. Terakhir ya, sekali lagi. Ukur. Tarik, Acang, tarik. Berapa? Kalau dis nggak diukur ya. Terakhir ya. Oke. Enggak, kalau dis nggak diukur. Ya. Oke, yang ketiga. Nah, Edit. siapa yang megang? Edit videonya. Videonya diedit. Satu video saja. Ada awalan, ada tumpuan. Sidik jari pula garam. Silakan diedit. Thank you. Jod ini, Jod. 3 kali saja. 3 kali aja. Jod. Oh iya, dapat. Sampai Di sini terbalik tuh. Terbalik tuh. Ini di sana bagusnya itu. Kamu di sana. Tukar. Ah, di sini. Sini. Ah, di sini nengoknya. Siap ya? Ada yang video siapa? Siapa? Oh, itu. Siap, lompatan pertama. Oke, bagus. Gayanya juga dikoreksi, Agairi. Sudah gaya yang tadi belum? Ya, dilihat. Berapa meter? Ambil yang merah dulu. 4 meter. Lihat merah tuh. Merah ini. 4 meter, berarti 4 meter? 80. 82, kasih tahu tuh. Harry itu. Nah. Tulis di ujungnya. Di ujung kolomnya. Siap. Lompatan kedua. Bagus, diukur. Dikoreksi langsung. Kekurangannya di mana? Meterannya tegang. 5 meter? 502. Bagus. Terakhir ya. Terakhir. Empat meter 70.
Oke, cukup. Matikan kameranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernama Radina, Khairi, Kaila, Farah, Pinza, Bagas, dan Jarius. Kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami hari ini tentang lompat jauh yang dilakukan oleh Bagas. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai yang diperoleh Bagas adalah 5,2 meter. Melihat bahwa nilai yang diperoleh Bagas adalah 5,2 meter. Dikarenakan Bagas dapat melakukan dengan baik, dengan awalan lari yang kencang dan juga ketepatan kaki Bagas tidak terlewat dari papan tumpuan. Juga Bagas mendarat menggunakan kedua kaki, sehingga lompatan Bagas bisa mendarat dengan jauh dan memperoleh nilai yang baik. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan juga berarti. Ada? Oke, silakan begitu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2 tentang lompat jauh dengan gaya bergantung, berjalan di udara. Nama anggota kelompok yang pertama Yosep, Jela, Juwita, Oscar, Nasya, dan Acong. Yang melakukan lompat jauh ialah Yosep. Cacatan rencana perbaikan yang percobaan pertama yaitu bagus karena kakinya sampai papan dan lompatannya juga jauh. Belum. Lompatan yang pertama jauhnya 4,10 meter. Nah, yang kedua kakinya tidak sampai papan dan yang ketiga kakinya tidak sampai papan juga. Tapi bagus. Dah. Jadi kedepannya Yosep sebaiknya memperhatikan papannya. Ya. 2. Tidak. Boleh. Tidak. Bukan marah aja. Ya. Sekian hasil dari kerja kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pelajaran lompat jauh. Yang melakukan lompat jauh di sini adalah Fahri dan Ruslan. Nama anggota kelompok 1 adalah Anggun, Ocha, Alia, Zulfa, Fahri, Andra, dan Adri. Lompat jauh gaya jongkok. Gaya ini dimulai dengan lari secepat mungkin serta tidak mengurangi kecepatan sampai melakukan tumpuan ketika melompat.
Di sini, aduh, gimana cara menceritakan yang kada. Kita cuma Kak. Kita semua mereka. Hasil dari videonya apa? Di sini Fahri sudah berlari dengan tepat dan melakukan tolakan dengan sangat baik. Akan tetapi dalam pendaratannya kurang mulus. Di sini rencana perbaikan adalah gimana lah kan? Yang harus diperbaiki adalah pendaratannya dan juga apanya lagi tuh? Pendaratannya Lebih diperbaiki lagi. apalagi selain itu? Perbaiki di baru. Ada tak? Iya, itu yang diperbaiki. Sudah begitu saja, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di sini nama kelompok, ha? Enggak ada? Ada, Pak. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferdina, bagaimana perasaanmu hari ini? Perasaan saya setelah mempelajari tentang lompat jauh adalah senang, dikarenakan kita dapat menambah wawasan tentang apa itu lompat jauh, dimulai dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Di sini kita juga diberi kesempatan untuk menilai. Juga di sini kita dapat menambah kekompakan antara sesama teman, yaitu saling berbagi tugas seperti ada yang merekam, menilai, juga ada yang mengukur. Di sini kita juga dapat menggali informasi tentang lompat jauh. Bagaimana cara melakukan lompat jauh dengan benar dan tepat. Sekian, terima kasih pendapat saya. Heri, kamu tambahkan? Tidak, Pak. Pertama, setelah melakukan pembelajaran hari ini, apa yang kamu rasakan? Saya merasa bahwa pembelajaran seperti ini lebih bervariasi. Saya cukup senang karena bisa mempresentasikan ke depan kelas, bisa mempelajari sesuatu yang baru agar bisa lebih berani saat tampil ke depan. Oke, Nepelita, bagaimana perasaanmu hari ini? Feeling atau perasaan saya hari ini adalah senang karena dapat belajar dengan menggunakan handphone yang dimana mengedit lebih bagus karena menggunakan handphone, dan dapat juga melihat secara langsung cara lompat jauh dan hasil lompat jauh, dan menambah wawasan juga tentang lompat jauh dan cara-caranya juga. Pelajaran kami juga pun bervariasi, bagaimana kami bisa menilai teman kami yang sedang melakukan lompat jauh dan bisa melihat secara langsung juga.